Pada tahun 1985, keluarga Brown yang tinggal di Orange County, California, Amerika Serikat, tampak seperti keluarga pada umumnya. Kepala keluarga bernama David Brown yang berusia 36 tahun, menjalankan bisnis pemulihan data komputer yang berjalan sukses. Dia dan istrinya Linda yang berusia 23 tahun memiliki seorang bayi perempuan yang diberi nama Crystal. Cinnamon, putri David yang berusia 14 tahun dari pernikahan sebelumnya, juga tinggal bersama dengannya. Begitu pula dengan adik perempuan dari Linda yang bernama Patty yang berusia 17 tahun. Namun, kebahagiaan keluarga ini hanyalah ilusi belaka. Selama 2 tahun terakhir, David berusaha membuat Cinnamon dan Patty menentang Linda. Dia memberitahu mereka bahwa Linda dan saudara laki-lakinya berencana membunuhnya untuk mengambil alih bisnisnya. Dan untuk menyelamatkan dirinya, Cinnamon dan Patty harus membunuh Linda terlebih dahulu. David mengaku dia tidak tega melakukan pembunuhan itu sendiri. David mengatakan kepada Cinnamon sepertinya dia adalah kandidat terbaik untuk menggantikannya. Dia berulang kali berkata pada Cinnamon, jika dia benar-benar mencintai ayahnya, dia akan mau melakukan hal itu. David juga berjanji kalau Cinnamon tidak akan dipenjara karena dia masih di bawah umur. Dia hanya akan mendapatkan perawatan psikiatris sebelum akhirnya dikirim kembali ke rumahnya. Patty, adik Linda, punya alasan sendiri menginginkan kakak perempuannya meninggal dunia, karena Linda menghalangi dia untuk bisa menikahi David. Patty yang mempunyai masa kecil yang bermasalah dan juga penuh dengan kemiskinan. Dia dibesarkan oleh seorang ibu yang pecandu alkohol dan mengalami pelecehan seksual oleh saudara laki-lakinya sendiri. Patty yakin dia telah lolos dari kehidupan yang sulit ketika di usianya yang ke-11 tahun, dia pindah tinggal bersama dengan Linda. Sebaliknya, dia malah jatuh ke dalam cengkraman dari kakak iparnya. Tak lama setelah kepindahannya, David mulai melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Berpikir bahwa perilaku itu normal, Patty segera jatuh cinta pada pria yang di matanya telah memberinya segalanya. Tak lama kemudian, Patty dan Cinnamon yang telah dicuci otak mulai berkomplot dengan David untuk bisa membunuh Linda. David sementara itu secara pribadi mengambil beberapa polis asuransi jiwa untuk istrinya itu, termasuk 2 polis yang dibeli dalam 2 bulan sebelum kematiannya. Total dari manfaat asuransi jiwa itu mencapai $800.000 Amerika. Lewat tengah malam di tanggal 19 Maret 1985, Cinnamon dan Patty tiba-tiba dibangunkan oleh David, mengatakan kalau rencana mereka harus dilakukan malam itu juga. David segera memberi Cinnamon senjata dan juga menyerahkan sekotak pil obat yang akan diminum oleh Cinnamon untuk memalsukan upaya bundirnya. David sebelumnya telah mengajari Cinnamon tentang cara membuat catatan bundir, meyakinkannya bahwa hukumannya nanti akan lebih ringan. David kemudian meninggalkan rumah dan pergi ke toko serba ada di areanya, memastikan petugas di sana melihatnya sehingga dia punya alibi. Kemudian dia memberitahu petugas itu bahwa dia pergi di malam hari itu karena jengkel atas pertengkaran terus-menerus antara istri dan putrinya. Sementara itu di rumah, Patty menggendong bayi Crystal dan Cinnamon berdiri di samping ibu tirinya yang sedang tidur. Cinnamon menggunakan bantal untuk bisa meredam tembakan, dan dia melepaskan 1 tembakan ke arah perut Linda. Ternyata pelatuk pistol tersangkut di bantal dan Linda menjerit kesakitan. Kemudian Cinnamon melepaskan tembakan keduanya yang berakibat fatal pada Linda. Di pagi harinya, David menelpon ke polisi, melaporkan kalau dia telah menemukan istrinya dalam keadaan terluka parah akibat luka tembak. Dia mengatakan kalau dirinya baru saja pulang dari pergi karena lelah mendengar istri dan putrinya bertengkar terus-menerus. Ketika penyelidik tiba,
mereka menemukan Linda menderita 2 luka tembakan di bagian perutnya yang dilakukan dari jarak dekat. Dia segera dilarikan ke rumah sakit, namun tak lama dokter menyatakan kalau dia telah meninggal dunia. Beberapa jam setelah penembakan terjadi, polisi menemukan Cinnamon terbaring di dalam kandang anjing di halaman belakang rumah. Dia berlumuran muntahan dan air seninya sendiri sambil memegang catatan di tangannya yang bertuliskan, "Ya Tuhan, maafkan aku tidak bermaksud menyakitinya." Cinnamon dinyatakan menderita overdosis obat dan penyelidik yakin bahwa jika Cinnamon tidak muntah, dia akan meninggal dunia. Cinnamon segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan diperiksa sistem darahnya untuk mengetahui obat apa yang diminumnya. Cinnamon masih terus muntah-muntah dan dia mengatakan pada petugas kalau dia memang tidak akur dengan Linda, di mana Linda selalu membencinya. Cinnamon juga menceritakan tentang pertengkaran mereka sehari sebelumnya dan juga ancaman pembunuhan dari Linda. Dalam penggeledahan di dalam rumah, polisi menemukan 3 botol obat yang hampir kosong tergeletak di area laundry. Mereka juga menemukan ada 1 lubang tembakan di dinding kamar Patty dan menemukan pistol kaliber yang tergeletak di lantai kamar tidur Linda. Saat ditanya, David menjelaskan kalau dia tidak ada di rumah saat insiden terjadi. Yang di rumah saat itu hanyalah Patty, Cinnamon, dan putri kecilnya Crystal. David juga memberitahu petugas kalau Cinnamon tidak akur dengan Linda sehingga dia tidak kaget kalau memang Cinnamon pelakunya. Putrinya itu juga sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya dan dia menolak untuk diobati. Bahkan dia mengancam akan melukai dirinya jika ayahnya terus memaksa dia untuk berobat. Keadaan semakin tak terkendali setelah Linda mengusir Cinnamon dari rumah dan menyuruhnya untuk tinggal di mobil trailer di halaman rumahnya. Motif pembunuhan Linda tampaknya adalah perselisihan yang tiada henti antara Cinnamon dan ibu tirinya. Cinnamon pun diperintahkan untuk diadili atas kasus ini. Namun dia mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak sehat mental. Wakil jaksa wilayah menggambarkan pembunuhan itu berdarah dingin dan mengatakan bahwa Cinnamon melakukannya karena dia depresi dan marah karena Linda mengusirnya dari rumah. David sendiri bersaksi melawan Cinnamon selama persidangan, menyatakan bahwa putrinya selalu terlihat murung dan menyendiri pada minggu-minggu menjelang insiden itu, dan bahwa dia kerap menyebutkan akan mengakhiri hidupnya sendiri. Patty juga bersaksi kalau dia terbangun di pukul 2:30 pagi karena mendengar suara tembakan di kamar tidurnya. Dan saat terbangun dia melihat Cinnamon berdiri di dekatnya dan berlari ke arah keluar. Tak lama dia mendengar suara tembakan yang kedua dan juga yang ketiga. Pada malam pembunuhan itu, Cinnamon memang menunjukkan pada dirinya kalau dia memiliki senjata. Katanya dia memegangnya untuk perlindungan diri karena harus tinggal di mobil trailer sendirian. Cinnamon sangat terkejut ketika pada tahun 1986 dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Tim pembela Cinnamon berargumen bahwa kliennya tidak sehat secara mental pada saat penembakan. Neneknya juga bersaksi kalau Cinnamon memiliki teman khayalan dan mengalami depresi karena perceraian dari orang tuanya. Ibu kandung Cinnamon juga bersaksi kalau 1 minggu sebelum insiden terjadi, Cinnamon sempat menelponnya mengatakan kalau dia merasa gila karena semua orang di rumah terus berkelahi. Pada akhirnya, Cinnamon dijatuhi hukuman 27 tahun hingga seumur hidup di penjara. Padahal ayahnya berjanji bahwa dia akan bebas dari hukuman. Setelah kematian Linda, David mendapatkan pembayaran asuransi jiwa yang cukup besar. Dia pun membeli rumah bagus di Anaheim Hills serta mobil yang baru. Dengan menyingkirkan Linda, dia juga bebas untuk bisa bersama dan berhubungan dengan Patty. Dan keduanya menikah diam-diam pada tahun 1986 dan mereka memiliki seorang putri setahun kemudian.
Sementara itu, saat di penjara di California Youth Authority, Cinnamon perlahan-lahan menjadi kecewa dengan ayahnya dan juga menyadari kebohongannya. Dia semakin kecewa karena ayahnya itu jarang mengunjunginya. Dan pertimbangan pembebasan bersyarat Cinnamon ditolak karena dia terus mengklaim seperti yang disarankan oleh David bahwa dia tidak dapat mengingat kejadian pembunuhan tersebut. Kemudian dia mengetahui tentang polis asuransi jiwa dari Linda dan tak lama kemudian dia juga mengetahui tentang hubungan ayahnya dengan Patty. Merasa marah, Cinnamon menyadari kalau ayahnya dan Patty yang bersalah dalam pembunuhan ibu tirinya. Dia pun mulai bekerja dengan penyelidik jasa wilayah untuk bisa mengungkap kebenaran yang ada. Pada bulan Agustus 1988, Cinnamon diam-diam mulai memakai penyadap saat mendapatkan kunjungan dari ayahnya. David saat itu mengakui bahwa dia telah mencampurkan obat ke Cinnamon pada malam pembunuhan Linda. Tetapi meminta Cinnamon untuk tidak mengatakannya sebenarnya tentang malam itu karena dia pasti tidak bisa bertahan di dalam penjara. Tetapi berjanji dia akan membujuk Patty untuk mengakui pembunuhan itu sehingga dia bisa menggantikan hukuman Cinnamon. Baru 3 tahun setelah insiden, David ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Linda. Setelah penangkapan tersebut, penyelidik yang melakukan penyelidikan awal mengatakan bahwa mereka selalu berspekulasi kalau Cinnamon tidak bertindak sendirian saat itu. Tetapi sayangnya, Cinnamon langsung mengakui kalau dia bertindak sendirian saja. Jelas sekali bahwa dia ingin melindungi ayahnya. Beberapa minggu setelah tertangkap, David menyangkal semuanya. Namun ketika dia mengetahui bahwa percakapannya dengan Cinnamon telah direkam, dia pun mengubah ceritanya sepenuhnya. Dia mengakui beberapa elemen cerita dari Cinnamon sambil tetap menyalahkan Cinnamon dan Patty. David akhirnya juga didakwa atas bujukan pada Cinnamon agar mau bertanggung jawab penuh dengan mengatakan kalau dia masih remaja sehingga tidak bisa kena hukuman. Patty juga didakwa atas pembunuhan kakaknya. Patty sementara itu mau bekerja sama dengan jaksa dan bersaksi melawan David. Cinnamon juga mengungkapkan bahwa ayahnya yang telah menyuruhnya untuk menulis surat bunuh diri itu. Dia juga yang telah menyiapkan ramuan obatnya dan memerintahkan Cinnamon untuk menelannya hingga overdosis. Beberapa bulan setelahnya, Cinnamon mengubah ceritanya lagi. Kali ini dia bersaksi mengatakan di ruang sidang bahwa dia sangat mencintai ayahnya sehingga dia melakukan penembakan itu demi ayahnya. Dia mengatakan bahwa ayahnya ingin Linda mati tetapi tidak mau melakukannya sendiri. Pengacara pembela David menyerang kredibilitas dari Cinnamon dengan menyatakan bahwa dia melibatkan ayahnya dalam upaya untuk mendapatkan kebebasan. Pihak jaksa menuduh pihak pembela hanya ingin merusak kesaksian dari Cinnamon. Cinnamon juga bersaksi bahwa David adalah dalang pembunuhan dari Linda. David memberitahu Cinnamon kalau Patty yang akan mengajarinya bagaimana melakukan aksinya. Setelahnya dia pergi dari rumah, selagi Patty mengisi peluru dalam pistol dan memberikannya pada Cinnamon. Patty lalu menyuruh Cinnamon masuk ke kamar Linda dan mulai menembaknya. David diperintahkan untuk diadili dan diumumkan bahwa Patty akan bersaksi melawannya, di mana dia menguatkan versi cerita dari Cinnamon. Namun, sebelum persidangan terungkap bahwa David telah berusaha untuk menyewa pembunuh bayaran untuk bisa membunuh Patty dan wakil jaksa wilayah. Dia menawarkan kepada narapidana yang akan segera dibebaskan yang bernama Richard Steinhardt sekitar $20.000 Amerika untuk membunuh Patty dan 2 anggota kejaksaan. Dia yakin bahwa hal ini akan menunda persidangannya dan memberinya keuntungan. Sebaliknya, Richard bertemu dengan jaksa dan setuju untuk merekam percakapannya dengan David. Dia lalu menelpon David dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah selesai melakukan pembunuhan.
dan David pun merespon dengan puas. David selanjutnya didakwa dengan 3 dakwaan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Patty mengaku bersalah di pengadilan remaja atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Kasus Patty disidangkan di pengadilan remaja karena dia telah bekerja sama dengan jaksa dan masih berusia 17 tahun ke bawah ketika pembunuhan saudara perempuannya terjadi. Dia dijatuhi hukuman kurang dari 4 tahun dan menjalani hukumannya di penjara remaja. Beberapa bulan kemudian, David diadili dan mengklaim bahwa Cinnamon dan Patty yang telah membunuh Linda. Dia mengungkapkan kalau Patty jatuh cinta padanya dan telah memikirkan cara bagaimana bisa menyingkirkan kakaknya selama lebih dari 1 tahun. David pada akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan Linda. Argumen pembelaan hancur berkeping-keping ketika juri mendengarkan rekaman audio David saat menyewa pembunuh bayaran untuk bisa membunuh Patty. Pada bulan September 1990, David akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ketika hakim menjatuhkan hukuman itu, dia menyebut David sebagai seorang manipulator ulung dan membandingkannya dengan Charles Manson. Hakim juga menyebutnya sebagai orang yang menakutkan dan mengatakan David beruntung karena kantor kejaksaan tidak meminta hukuman mati. David akhirnya meninggal dunia di penjara pada tahun 2014. Cinnamon menjalani 7 tahun hukumannya, mendapatkan ijazah sekolah menengah atas dan menyelesaikan gelar Associate of Art sebelum dibebaskan bersyarat pada tahun 1992. Dia mengaku dia sangat mencintai ayahnya dan dia tidak ingin kehilangan ayahnya. Namun dia kecewa kenapa ayahnya tega menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Kasus ini mendapatkan perhatian publik dan menjadi subjek dari 2 buku yang berjudul A Killing in the Family dan If You Really Love Me. Ditambah sebuah miniseri televisi berjudul Love, Lives, and Murder. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kalian puas dengan hukuman yang diberikan pada Cinnamon dan Patty? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!